Gimana nih soal Prambors? Tadi pagi gue udah ngingetin nih buat ngisi soal, pada udah ngisi soal belum Prambors? Udah lah Ki, mau punya paket, Ah, gimana dong? ayah lu paket aja gak punya, ayang punya lu. Hansa pelit gak mau bagi-bagi, gue gak tau harus mau Prambors hari ini tuh apaan. Ngomong pelit nih Farah kemana sih? Dari tadi. Berapa sih? Setengah jam nih, bisa nunggu telur meletus ini. Tahu les apa? Les besi. Action. Wih, Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Sini. Wih, kalian lagi ngapain nih? Papernya seru banget. Ngapain, Cak? Ngobrol-ngobrol aja sih kan tadi ya. Iya, ngobrol-ngobrol aja sih sambil ngemil-ngemil. Silakan kalau. Oke, terima kasih. Gue kira kalian lagi ini, apa sih lagi bahas tugas sejemin itu loh? Hah? Emang ada tugas sejarah minat? Ada cuy, masa lupa sih yang tentang nasionalisme Turki itu? Oh iya, gue baru ingat tuh ada tugas. Lah, gua pada gak ngingetin gua. Gua kan ketiduran kemarin. Oh, emang tidur mulu. Gue sih udah gak masuk. Terus kita ngerjain tugasnya gimana? Kan diantara kita belum ada yang ngerti banget nih tentang nasionalis Turki. Iya juga sih. Gimana nih? Kan kebetulan gue ada kakak, kakak gue ini ngerti banget sejarah. Siapa tahu kita bisa minta-minta ilmu gitu. Tapi gak apa-apa nih. Gak apa-apa, Ali, santai aja. Lah, yuk, semai lah rumah lu. Guys. Yuk, dah. Yuk. Halo kak, kenalin nih ada teman-teman aku. Duduk dulu ya. Ayo kak. Masih ya kak. Gue dibawain kali ya? Gak apa lu? Gak apa-apa, penuh soalnya. Ada apa ini pada datang sini? Jadi gini, jadi kan kita tuh ada tugas project sejemin gitu kak. Terus kebetulan kan kita agak minim ilmu ya kan. Bener banget tuh. Jadi kita mau minta tolong jelasin. Bisa nggak? Bisa banget. Nanti kakak akan jelasin. Bisa, emang tahu Kak materinya tentang apa? Jago lah. Oh, iya. Apa nih? Oh apa sih tadi materinya? Nah, materi kita tentang nasionalisme Turki nih Kak. Dah. Dah. Bisa? Ayo jelasin aja ya. Ya, Tapi punya waktunya kan buat kita. punya lah. Ayo kita mulai aja. Oke, Ya, gas. makasih, Kak. Nah kebetulan nih kakak masih punya PPT dari SMA. Kita mulai aja ya. Boleh. Kak. Boleh. Pertama-tama kita membahas kondisi sebelum pergerakan. Pada tahun 1453, Turki berhasil menguasai ibu kota Romawi, tepatnya yaitu Konstantinopel. Pasukan Turki Utsmani mulai menyerbu ke Eropa. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I pada tahun 1520 hingga 1566, kerajaan Turki mencapai puncak kejayaannya. Nah, kemudian kita membahas latar belakang. Apa sih latar belakang nasionalisme Turki? Pada masa pemerintahan Sultan Murad III, kerajaan Turki mulai mengalami kemunduran sampai abad ke-19, hingga Turki mendapat sebutan The Segment of Europe atau pesakitan Eropa. Nah, sebutan ini tuh ditujukan untuk Turki karena pada masa itu Turki sangat ketinggalan jauh dengan dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Kemudian kita membahas kemunduran Ottoman. Kemunduran Ottoman ini terdapat dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal yang pertama yaitu kegagalan modernisasi. Karena pada saat itu Turki hanya mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian. Faktor kegagalan yang kedua adalah penerapan ekonomi perang. Kala itu Kesultanan Ottoman masih mengandalkan harta rampasan perang untuk mendapatkan kekayaan. Selain itu,
Ada juga mandeknya inovasi militer, dan yang terakhir yaitu berkembangnya nasionalisme berbasis etnis keagamaan. Nah, ada juga nih faktor eksternalnya, yaitu negara barat bersaing menguasai daerah yang dimiliki oleh Ottoman. Nah, kita kemudian membahas gerakan Utsmani muda dan Turki muda. Kaum intelektual reformis menganggap Tanzimat tidak cukup mendasar. Hal inilah yang mendorong lahirnya gerakan Utsmani muda pada tahun 1865 hingga 1878. Utsmani muda tetap mempertahankan eksistensi kekaisaran, tetapi menuntut modernisasi ala Eropa. Kemudian, cita-cita Utsmani muda diteruskan oleh organisasi Turki muda menjelang akhir abad ke-19. Turki muda merupakan sebutan untuk koalisasi beragam kelompok reformis, baik dari kalangan sipil maupun militer. Kemudian, kita membahas modernisasi Turki. Modernisasi yang pertama yaitu di bawah Sultan Abdul Aziz yang terjadi pada tahun 1861 hingga 1876. Modernisasi yang dilakukan yaitu yang pertama ada memodernisasi pendidikan dengan mendirikan Universitas Konstantinopel pada tahun 1869. Yang kedua yaitu mendirikan Bank Nasional, dan yang ketiga yaitu perbaikan hukum negara, dan yang keempat membentuk Undang-Undang Dasar Turki. Kemudian ada juga modernisasi di bawah Sultan Abdul Hamid II yang terjadi pada tahun 1876 hingga 1909. Yang modernisasi ini timbul gerakan nasionalisme Turki. Nah, yang terakhir ini ada modernisasi di bawah Mustafa Kemal Atatürk, yang dimana dia mengubah sistem pemerintahan khilafah menjadi sistem pemerintahan republik. Nah, kemudian kita membahas keterlibatan Turki pada Perang Dunia I. Apa sih yang menjadi latar belakang dari keterlibatan Turki dalam PD1? Yang pertama yaitu permusuhan Turki Utsmani dengan Rusia. Terjadinya perang pada kisaran abad ke-17, di mana dalam perang ini terdapat perjanjian Konstantinopel dan perjanjian Belgrad, serta perjanjian Yassy. Selain itu, pada pertengahan abad ke-17, Rusia melakukan serangan terhadap Laut Hitam yang menyebabkan peperangan dengan Turki. Dalam perang ini dimenangkan kembali oleh Rusia dan menghasilkan perjanjian baru lagi, yaitu perjanjian Kainarca. Kemudian pada abad ke-18, Rusia mengadakan sebuah kampanye militer yang membuat kerajaan otonom meninggalkan wilayah Basarabia dan menyerahkannya pada Rusia. Perang ini menyebabkan adanya perjanjian Bukhares. Sementara itu, terjadi pemberontakan dalam kekuasaan Turki pada kisaran tahun 1821. Dalam pemberontakan yang dilakukan oleh Yunani ini, Kesultanan Turki menjanjikan wilayah Morea terhadap tentara Mesir. Intervensi Rusia terhadap Turki kembali terjadi pada saat krisis Mesir. Dalam krisis Mesir, Kesultanan Turki meminta bantuan Inggris untuk mengatasi hal tersebut. Namun, Turki tidak mampu mengatasi krisis Mesir yang membuat Rusia berniat untuk membagi lagi wilayah Turki. Keinginan Rusia ini mendapat pertentangan dari Inggris karena bisa mengancam keberadaan Inggris di Laut Mediterania. Pertentangan ini memuncak pada Perang Krim. Dalam perang ini, Rusia berhasil dikalahkan dan menghasilkan sebuah perjanjian Paris. Nah, kemudian Rusia mencoba intervensi kembali terhadap Turki dalam Perang Balkan. Dalam perang ini, Rusia yang mendukung pemberontakan berhasil memenangkan peperangan dan menghasilkan perjanjian Berlin, di mana dalam perjanjian tersebut, Turki kehilangan sepertiga wilayahnya dan 20% penduduknya. Akibatnya, yang pertama ada banyaknya umat Islam yang diduga sebagai kaki tangan Turki dibunuh. Yang kedua, perekonomian Turki juga mengalami kemunduran yang menyebabkan kemiskinan dan angka kriminalitas meningkat. Yang ketiga yaitu
pengaruh dari Rusia dan Inggris mulai memudar dan digantikan oleh pengaruh Jerman. Nah, latar belakang yang kedua yaitu adanya persahabatan antara Jerman dan Turki. Persahabatan Jerman dan Turki ini dimulai pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II, yaitu pada tahun 1808 hingga 1839. Persahabatan ini semakin erat seiring surutnya pengaruh Inggris dan Rusia di Turki. Nah, latar belakang yang ketiga yaitu keinginan Turki menguasai wilayah yang telah hilang. Dalam puncak kejayaannya, wilayah Turki meliputi Afrika bagian utara, Mesir, Irak, Armenia, Asia Kecil, Hejaz, Crimea, Balkan, dan lain-lain. Namun perlahan-lahan wilayah kekuasaan Turki ditaklukkan oleh negara lain. Nah, latar belakang yang keempat yaitu adanya isolasi politik terhadap Turki. Pemerintahan Turki di tangan Komite Persatuan dan Kemajuan yang beralihkan nasionalisme dan menginginkan kebebasan dari pengaruh negara manapun membuat negara-negara di Eropa enggan membantu negara Turki dalam keadaan apapun. Nah, kemudian terjadi Perang Gallipoli yang terjadi pada tanggal 9 Januari 1916 yang hal ini tuh menjadi momok yang mengerikan bagi blok sekutu usai mengalami kekalahan terbesar di Gallipoli selama Perang Dunia I. Sejarah mencatat 250.000 dari sekitar 450.000 pasukan sekutu terluka parah dan 46.000 meninggal dunia dalam pertempuran Gallipoli yang dimulai setahun sebelumnya. Nah, kemudian terjadi perjanjian damai Lausanne. Perjanjian ini tuh berkat usaha Turki muda pada tanggal 24 Juli 1923. Ditandatangani perjanjian Lausanne ini membuat Turki bisa mendapatkan wilayahnya lagi. Isi perjanjian damai Lausanne yang pertama yaitu Tracia Timur dikembalikan kepada Turki. Yang kedua, Turki melepaskan semua daerah yang penduduknya bukan bangsa Turki, yaitu Arabia Merdeka. Terus yang kedua yaitu Libya diserahkan ke Italia. Yang ketiga yaitu Mesir, Palestina, dan Transjordania, Irak, Cyprus diserahkan ke Inggris. Yang keempat, Syria, Lebanon diserahkan ke Prancis. Dan isi perjanjian Lausanne yang ketiga yaitu Selat Bosporus, Marmara, dan Dardanella terbuka untuk semua kapal asing. Yang keempat yaitu semua Capitulation, hak-hak ekstra teritorial dari bangsa asing dihapus. Terus yang kelima, Turki tidak perlu mengurangi angkatan perang. Terus yang keenam, Turki tidak usah membayar kerugian perang. Dan yang ketujuh, Turki harus melindungi kaum minoritas. Nah, tokoh penting dalam nasionalisme Turki yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk dianggap sebagai sosok yang kuat di Turki. Mustafa Kemal Atatürk adalah seorang perwira militer yang menjabat sebagai presiden pertama Turki sejak 29 Oktober 1923 hingga 10 November 1938. Sebagai presiden pertama yang melakukan reformasi dan memodernisasi Turki, ia kemudian dijuluki sebagai Bapak Pendiri Republik Turki. Nama Atatürk merupakan pemberian dari Majelis Agung Turki yang berarti Bapak Negara Turki pada 24 November 1934. Mustafa Kemal Atatürk berideologi sekularis dan nasionalis, sekaligus memiliki teori yang dikenal dengan nama Kemalisme, yaitu ideologi pendirian Republik Turki. Nah, itu dia materi nasionalisme Turki. Apakah kalian udah paham? Oh, jadi gitu. Jadi siapa namanya Mustafa Kemal Pasha tadi itu dia ngaruh banget ya ke nasionalisme Turki. Lah iya, bener. Terus ada kemundurannya juga tuh, kayak ada tentang ekonomi perangnya, terus kegagalan modernisasi. Terus kalau yang eksternalnya sih ya tadi Kak
katanya si Farah ngomong sih tentang negara barat tuh pengen ngambil daerahnya Ottoman gak sih? Iya, tadi kameranya sih bilang kayak gitu. Terus keterlibatan perang dunia yang Turki itu karena permusuhan Rusia sama Turki. Malah, gak bahaya tak? Terus Tadi kan Farah udah nyebut-nyebut tentang Kemal Pasha ya, atau Atatürk lah. Iya, dia dijulukin sama nama Atatürk gitu kan. Iya, terus isunya tuh dia nggak bisa dikubur. Iya, jadi dia meninggal karena kecapean, keletihan ya, jadi ada penyakit gitu. Itu dia gara-gara itu dia meninggal. Nah katanya ya kuburannya tuh bau busuk, terus kayak nggak bisa diterima oleh bumi. Akhirnya disemen di luar dari ya tanah gitu, di semen. banget sumpah. Iya, isunya sih begitu, cuman katanya itu hoax. Cuman kalau gua lihat di Google sih, kalau kuburannya tuh fakta. Cuman kayaknya kalau Beneran busuknya sih ada kayak- berarti? Iya, Kalau mau sih beneran langsung ada. ke Turkinya aja ya. Iya. Tanya ya. Masukin. Biar kita tahu itu hoax Apa? atau facts gitu. it's a fact. Guys, Oke, makasih Kak Miranda. Makasih Kak. Oh iya. Berasa ya? Nah, iya, makanya nih kita besok masih sekolah. Sekolah lagi gitu. Iya. pas banget ya sih. Besok sangat melelahkan kayaknya hari ini. Iya, daripada kita kelamaan dan udah malam juga, pasti Farah dan kakaknya mau istirahat nggak sih? Mungkin kita cabut sih. Makasih ya kak. Makasih ya, Kak. Dadah. Dadah, pamit pulang ya. Dah, yuk gue anterin. Oke. Bentar ya Kak. Yuk. Hai guys, ini ada yang kecapean. Kesini dia. Ki, bangun Ki. Hai guys, makan. Again. Ini nih. Lah gua Kayaknya makan dong. lu lihat dah, lebar badan kan sama laptop lu, gedean laptop lu.